Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, bayangkan ada sebuah doa yang diyakini dapat mendatangkan 7 keutamaan luar biasa dari keselamatan di dunia hingga terhindar dari api neraka di akhirat. Satu kali saja membacanya dikatakan nilainya sebanding dengan pahala haji, khatam Al-Quran, dan memerdekakan ratusan budak. Benarkah demikian? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat-sahabatku semua senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi tentang satu amalan doa mustajabah, yaitu bagian dari doa yang memiliki keutamaan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini tersusun dari kalimat tahlil dan diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapapun dari umatmu yang membaca doa ini walau hanya 1 kali seumur hidupnya, maka demi keagungan Allah dan kebesaran Allah, ia berhak mendapatkan 7 perkara. Di antaranya adalah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat yang menyambar, kemudian dibebaskan dari azab kubur pada hari kiamat, dan kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka." Oleh karena itu, mari kita bahas bersama doa yang agung ini di dalam video kali ini. Pastikan sahabat beriman menyimak sampai akhir. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa doa yang akan saya paparkan kali ini adalah doa yang sangat masyhur, dikenal dengan nama doa 360 fadilah. Doa ini memiliki 360 keistimewaan dan kelebihan yang luar biasa, terutama bagi sahabat-sahabat yang telah memasuki usia lanjut, misalnya yang telah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Sebaiknya kita usahakan untuk membaca doa ini setiap hari sekali, atau setidaknya setiap hari Jumat sekali, dan kalaupun belum mampu, paling tidak setiap bulan sekali. Insya Allah dengan membaca doa ini, berbagai keutamaan yang dijanjikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dapat kita raih dengan sempurna atas izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini kapanpun, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala menunaikan ibadah haji, mendapatkan pahala seperti telah mengkhatamkan Al-Quran, seakan-akan telah memerdekakan 360 budak, bersedekah sebanyak 360 dinar, dan bahkan seolah telah membantu menghilangkan kesusahan pada 360 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, turunlah malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, wahai Rasulullah, siapapun dari hamba Allah atau dari umatmu yang membaca doa ini, walaupun hanya satu kali seumur hidupnya, maka sungguh demi keagungan dan kebesaran Allah, ia berhak mendapatkan 7 perkara, 7 keutamaan besar. Adapun 7 keutamaan tersebut, yang pertama, dijauhkan dari kefakiran dan diselamatkan dari kemiskinan. Insya Allah setelah membaca doa ini, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kemudahan, keluasan, dan kecukupan dalam hidup. Yang kedua, dimudahkan menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Dan yang ketiga, dibebaskan ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, insya Allah secepat kilat yang menyambar. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah bahwa Allah memberikan keselamatan dari mati mendadak. Yang kelima, yaitu aman dari siksa kubur. Yang keenam, diharamkan tubuh dan kulitnya disentuh oleh api neraka. Dan yang ketujuh,
yaitu dijauhkan dari kejahatan para penguasa yang zalim dan pemimpin-pemimpin yang kejam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kaifiat atau tata cara pengamalan doa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, doa ini boleh diamalkan kapanpun, baik di siang hari maupun malam hari. Namun waktu yang paling utama adalah setelah melaksanakan sholat fardu. Sebagian para masyayikh mengamalkannya secara istiqomah setiap selesai sholat fardu 1 kali. Ada pula yang membacanya setiap hari sekali. Namun jika terasa berat, sahabat beriman boleh mengamalkannya setiap hari Jumat 1 kali atau setidaknya setiap bulan 1 kali. Karena dalam riwayat disebutkan, walau dibaca hanya 1 kali seumur hidup, doa ini tetap memiliki kelebihan dan pahala yang sangat besar. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya bila kita berusaha setidaknya 1 kali dalam sebulan membaca doa yang agung ini. Dan berikut ini bacaan doa agung yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul jalilul jabbar, la ilaha illallahul wahidul qahar, la ilaha illallahul karimus sattar, la ilaha illallahul kabirul muta'al, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban wa syahidan ahadan samadan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban wa syahidan ahadan samada wa nahnu lahu qanitun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan rabban wa syahidan ahadan samada wa nahnu lahu sabirun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ilaika wajjahtu wajhiya, Allahumma ilaika fawwadtu amri, wa alaika tawakkaltu ya arhamar rahimin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah doa agung yang bisa kita amalkan. Bahkan meskipun hanya dengan membacanya dari layar ponsel, insya Allah pahalanya tetap sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dikenal di sebagian kalangan dengan sebutan doa 360 fadilah, yang dikaitkan dengan riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kami sampaikan dengan penuh adab dan kehati-hatian bahwa riwayat tentang doa ini tidak ditemukan dalam sumber-sumber hadis sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ataupun kitab-kitab hadis utama lainnya. Para ulama hadis menyatakan bahwa riwayat tentang doa 360 fadilah tergolong hadis dhaif. Bahkan ada yang menilainya maudhu atau palsu karena tidak memiliki sanad yang jelas dan tidak disebutkan dalam kitab hadis terpercaya. Meskipun demikian, isi doa ini sendiri seluruhnya berisi zikir yang sangat baik, penuh dengan kalimat tauhid, tawakal, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mengapa diamalkan sebagai zikir atau doa pribadi selama tidak diyakini
sebagai ajaran wajib atau sunnah yang pasti bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan para ulama, membaca doa-doa yang berisi pujian kepada Allah dan penyerahan diri tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung makna yang baik. Jadi sahabat beriman, silahkan diamalkan dengan niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena meyakini janji-janji tertentu yang tidak jelas sumbernya, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepadanya dengan kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Namun sebelum berakhir, untuk memantapkan amalan ini, silahkan sahabat tuliskan qabiltu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.